Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di Rafah, sudah bersama kami semuanya, Mas Hidanul Ahwan selaku Ketua PCIM Mesir, yang Mesir sangat dekat dengan perbatasan Rafah yang ada saat ini. Dan untuk mengetahuinya, kita langsung saja ke sapa Mas Hidan. Assalamualaikum Mas Hidan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, waktu Iya. Indonesia, Mbak. Mas Hidan berada di Mesir tentu saja dan juga terdekat ya dengan em, pemukiman warga Palestina. Kondisi Rafah saat ini seperti apa, Mas? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Memang kita semua sedih dan juga kecewa dengan kabar yang beredar, terutama 2 pekan belakangan ini ketika kita tahu konflik yang sebelumnya fokus di Gaza, yang artinya di situ memang yang dituduh saat itu banyaknya permulaan serangan-serangan daripada kelompok Hamas kepada Israel, belakangan sudah merambah sampai ke daerah Rafah, yang mana itu memang sangat dekat sekali dengan negara Mesir. Ya, di situ memang banyak sekali pengungsi warga sipil, orang-orang yang memang sengaja menghindar dari yang sebelumnya tinggal di Gaza, menepi ke perbatasan Mesir untuk mencari keamanan. Akan tetapi sayang sekali kita menyaksikan ya betapa luar biasa biadabnya berbagai macam bombardir, pengeboman dan penyerangan yang ada di sana, sehingga memang itu praktis menyebabkan berhentinya bantuan-bantuan yang sebelumnya sudah mengantri di border Rafah, termasuk bantuan-bantuan dari berbagai macam negara yang didaratkan di El Arish, bandara yang masih masuk ke daerah Mesir. Praktis sejak tanggal 7 Mei ya, itu sudah benar-benar ditutup untuk bantuan, sehingga ya kita mengetahui banyak sekali korban-korban yang sampai meninggal karena kekurangan nutrisi atau kekurangan makanan. Dari UNESCO sendiri mencatat ada 3.000 orang berpotensi untuk mati dalam kondisi kelaparan dan kekurangan nutrisi karena berhentinya bantuan yang ada di Gaza, di Rafah, melalui border Rafah yang di negara Mesir itu sendiri. Baik, di serangan terakhir itu sangat miris sekali, em, kebakaran dan juga pengeboman, serangan secara brutal ya di area camp, dan juga banyak sekali anak-anak yang menjadi korban. Nah, itu melihat hal ini untuk bisa memberikan bantuan secara intensif termasuk medis dan lain-lain itu melalui lewat apa, Mas? Ya, memang ketika kita melihat di berita dan kabar-kabar terkini, praktis sejak serangan di Rafah, bantuan yang sebelumnya itu masuk lewat border Rafah sudah tidak bisa masuk lagi. Bahkan sampai di titik ya membusuk ya makanan-makanan dan bantuan-bantuan yang ada di sana, sehingga dijual dengan harga miring kepada warga Mesir yang ada di sekitar sana. Sehingga memang yang bisa dilakukan sementara adalah menempuh di jalur barat melalui Yordania, dan itu pun juga tidak ada yang menjamin ya, karena di West Bank dengan di Gaza itu sangat jauh dan tentu melewati banyak sekali checkpoint, sehingga yang banyak dilakukan sementara memang melalui udara dengan pengiriman semacam kayak bantuan makanan, parasut-parasut yang dijatuhkan di daerah pesisir-pesisir pantai yang ada di dekat Gaza seperti itu. Baik, untuk logistik mungkin bisa melalui udara. Nah, untuk kebutuhan air dari warga Gaza sendiri seperti apa? Kalau di Rafah, Mas, bisa diceritakan kepada Iya, kami. memang iya, memang itu juga salah satu krisis ya yang memang melanda di sana. Selain air, air juga mungkin obat-obatan, karena terkadang memang dari bantuan yang di Mesir ini belakangan, bahkan sejak sebelum ditutup itu, yang diizinkan hanya sekedar bantuan pasokan makanan. Obat-obatan saat itu sempat dilarang. Kita tidak tahu pasti alasan kenapa melarang, tapi memang di antara penumpukan-penumpukan yang ada saat itu adalah penumpukan obat-obatan yang tidak bisa masuk ke sana. Nah, adapun untuk air ini memang menjadi apa ya, salah satu krisis yang orang kita lihat di video anak-anak berburu mencari air, Betul. mungkin ya salah satunya juga lewat udara atau memang lewat yang West Bank sampai akhirnya hingga di Gaza. Karena memang ketika berbicara tentang border Rafah, sejak sebelum perang 7 Oktober sebetulnya orang-orang Palestina sendiri itu bisa mengevakuasi diri dan keluarganya ke negara Mesir. Akan tetapi memang harus membayar sejumlah uang secara ilegal ya. Sebuah laporan jurnalistik yang sempat saya baca, jika sebelum 7 Oktober perang meletus itu satu orang membayar sekitar $300 ya, untuk saat ini pasca 7 Oktober masih bisa
buktinya juga beberapa korban-korban pasca 7 Oktober itu banyak yang dievakuasi ke Mesir. Ya, Mereka dilarikan ke rumah sakit setempat, cuman biayanya sekarang per kepala itu bisa menyentuh angka $5.000 ya, yang dari sebelumnya hanya sekitar $300. Dan itu menyebabkan ya banyak orang yang ingin dievakuasi ke Mesir, namun juga tidak bisa karena harus membayar jumlah uang yang sangat besar itu tadi. baik. Ini menjadi keprihatinan bersama, susahnya akses. Nah, bisa diceritakan Mas, di Rafah ini sebenarnya rumah sakit dan juga tenaga medis seperti apa? Kan mengingat di Gaza sudah konsentrasi dari Gaza sudah pindah ke Rafah begitu ya, setelah serangan yang cukup brutal di beberapa waktu yang lalu begitu. Iya, jadi ketika berbicara tentang Rafah dan juga Rafah itu kan ada di perbatasan dekat Ya, Mesir yang dengan adanya border itu di sebelahnya sudah masuk ke daerah Palestina. Itu memang sebelum meletusnya bombardir oleh ekspansi militer Israel yang ada di Rafah, saat itu memang sudah digagas bukan saja oleh pemerintah Mesir tapi juga menggait berbagai macam elemen, termasuk saat itu juga kami di PCIM diminta untuk menjajaki tentang ide pendirian Rumah Sakit Indonesia di Rafah. Artinya ketika butuh evakuasi warga Palestina keluar Rafah, mereka langsung mendapati rumah sakit yang mumpuni ada di sana. ya, Akan tetapi itu sudah dijajaki. Kemarin juga kami sudah audiensi ya, mengadakan pertemuan dengan Kemenkes Mesir, sudah mengajukan beberapa proposal dengan lembaga-lembaga filantropi yang lain dari Indonesia, dijembatani saat itu oleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo. Hanya memang sejak saat itu praktis ide itu tidak kunjung direalisasikan karena memang beberapa penjajakan yang ada di sana tidak ada yang menjamin keamanan, bahwasanya konflik itu bisa melebar. Bahkan di luar border Rafah itu memang sudah standby atau berjaga-jaga beberapa tank-tank tentara-tentara Mesir dengan mengantisipasi kekhawatiran melebarnya konflik yang ada. Sehingga memang ketika di sekitar luar-luar Rafah ini belum ada rumah sakit yang betul-betul mumpuni, jika ada pun hanya beberapa tenaga-tenaga medis tanpa alat yang betul-betul lengkap, dan praktis hanya mengandalkan tenaga-tenaga medis yang sudah ada di dalam sana. Beberapa waktu yang lalu Mbak, itu kami di PCIM juga kan kami memiliki homestay, itu sempat ditinggali oleh salah satu relawan ya, ya. dari Mercy Indonesia. Ya kita tahu itu termasuk yang paling berani ya untuk bisa masuk menerobos Rafah hingga bisa masuk ke dalam. Itu kemarin sekitar 3 pekan yang lalu itu datang sekitar 4 orang dari Indonesia menginap di homestay kami PCIM. Ketika sudah sampai Rafah, pulang kembali ke Kairo karena memang akses untuk bisa masuk ini semakin susah dan tidak semudah sebelumnya. Jadi antaranya seperti yang disampaikan bahwa biaya yang harus dibayarkan juga tinggi dan adanya larangan karena memang kekhawatiran melebarnya konflik sampai ke daerah-daerah pesisir Mesir itu sendiri. Baik, cukup memprihatinkan sekali kondisi, berarti artinya warga Palestina yang ada di Rafah ya, Mas Hildanya. Untuk melanjutkan perbincangan kita yang semakin menarik dan apa saja yang ingin saya gali gitu ya, untuk bagaimana apa upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh relawan untuk bisa membantu warga Palestina. Namun kita jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Diaspora. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohmah, dan melihat bagaimana kondisi warga Palestina yang ada di perbatasan Rafah yang sangat memprihatinkan. Tadi Mas Hidan menyampaikan bahwa minimnya akses dan makin susahnya para relawan untuk membantu warga Palestina, bahkan untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan logistik yang dibutuhkan oleh warga Palestina. Mas Hidan, kita lanjutkan, ada beberapa bantuan dari Muhammadiyah. Muhammadiyah terus memantau dan juga terus memberikan kesempatan begitu ya untuk menyiapkan sekira-kira ada upaya atau celah untuk bisa masuk ke Rafah dan memberikan bantuan yang lebih besar lagi begitu untuk warga Palestina. Bisa diceritakan seperti apa kondisinya di sana? Apakah masih ada warga perserikatan yang berusaha untuk memantau terus agar bisa masuk ke Rafah? Iya, terkait bantuan itu sendiri, kami di sini warga Muhammadiyah di Mesir, terutama kawan-kawan di PCIM dan juga Lazismu,
sejak meletusnya Perang 7 Oktober kami rutin berkoordinasi dengan Lazismu Pusat, MDMC, dan BP Muhammadiyah terkait pengupayaan untuk penyaluran bantuan-bantuan yang memang sudah diamanahkan, terutama warga masyarakat Indonesia, warga Muhammadiyah kepada Lazismu saat itu untuk bisa disalurkan dengan tepat. Dan memang alhamdulillah sejak saat itu hingga saat ini sudah ada beberapa upaya penyaluran bantuan-bantuan yang disalurkan melalui Mesir border Rafah. Saat itu memang sudah sempat sekali melalui 526 paket atau satu kontainer berisi obat-obatan dan juga peralatan-peralatan medis untuk diberikan ke korban-korban Palestina melalui lembaga GDD, salah satu lembaga filantropi yang ada di Turki pusatnya, tapi dipimpin oleh eksodus dari Palestina yang mereka tinggal di Turki, sehingga memiliki akses masuk ke sana. Itu ketika di akhir-akhir tahun kemarin, itu termasuk salah satu bantuan pertama dari Muhammadiyah. Selang beberapa pekan, kami juga menjajaki bantuan bersama dengan IHA dan juga Akhiras dan Forum Konsorsium Zakat. Saat itu Muhammadiyah turut terlibat membantu 2 kontainer berupa makanan yang saat itu kami juga ikut konvoi sampai ke daerah Ismailiyah. Ismailiyah itu adalah daerah terakhir yang di sana ada semacam border checkpoint yang mana tidak bisa melalui lebih jauh dari itu kecuali diplomat atau yang sudah mendapatkan persetujuan dari tentara keamanan Mesir. Jadi kita saat itu terbatas sampai di sana, tapi memantau dan mengawal, bahkan sempat mendapatkan video ya bahwasanya bantuan yang saat itu dikirimkan telah masuk sampai ke Gaza. Kemudian beberapa pekan selanjutnya, itu sekitar awal tahun kemarin, itu juga mendampingi tim advance dari MDMC itu ke sini untuk menjajaki beberapa kemungkinan-kemungkinan yang saat itu memang tujuan dan goal utamanya adalah bagaimana caranya tim advance ini bisa masuk ke dalam Gaza dan memberikan bantuan dan pertolongan langsung. Hanya memang hasil penjajakan saat itu ya, sebagaimana juga mungkin sudah dilaporkan di internal MDMC, memang masih belum memungkinkan kecuali nekat. Artinya ada pihak yang berani memasukkan orang-orang untuk bisa masuk ke border Rafah, ke Gaza melalui border Rafah, akan tetapi pihak tersebut tidak menjamin keamanan apapun. Artinya mereka bisa memasukkan tanpa menjamin keamanan. Nah ini yang berat, sehingga memang saat itu masih belum bisa dicoba upaya itu, sampai akhirnya meletuslah perang yang ada di Rafah yang mana menyerang kamp-kamp pengungsian, sehingga memang harus diakui semakin sulit untuk bisa masuk bantuan ke sana. Akan tetapi kami di sini juga atas ide-ide dari Lazismu dan juga kawan-kawan yang ada di sini menjalin hubungan baik Mbak dengan Rumah Sakit Palestina atau PRCS yang ada di Palestina, dan kita salurkan bantuan kepada warga-warga Palestina yang memang tinggal di Mesir, yang sebagian besar dari mereka mengungsi ke Mesir setelah Perang 7 Oktober. Jadi ada sekitar mungkin 6 atau 7 pasien di Rumah Sakit Palestina. Mereka memang korban dari peristiwa yang terjadi pada 7 Oktober, dirawat di sana. Kita berikan kemarin bantuan terkait masalah pengobatan, termasuk juga ketika Ramadan kemarin memberikan paket sahur, paket berbuka, dan juga paket sandang juga berupa pakaian-pakaian untuk Lebaran. Ini terbaru, Mbak Arina. Kita juga dari Lazismu mengadakan kurban, yang mana saat itu memang kita sama sekali tidak kepikiran atau belum kepikiran untuk menyalurkan ke Palestina, karena memang ya sangat susah sekali ya. Akan tetapi mungkin karena antusiasnya warga Muhammadiyah di Indonesia, cukup banyak yang menghubungi kami tentang kemungkinan disalurkan ke Palestina. Kita jawab, wah susah kalau ke Palestina. Ya sudah ke warga Palestina yang ada di Mesir, yang mereka merupakan pengungsi-pengungsi, sehingga memang alhamdulillah sudah terkumpul satu sapi, Mbak Arina, itu memang dari pihak Sohibul Kurbannya menyampaikan amanah ini nanti tolong diberikan kepada warga Palestina yang ada di Mesir, terutama di Rumah Sakit Palestina tersebut. Baik. Ini satu lagi pertanyaan yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Waktu itu Indonesia pernah melepas rumah sakit yang diberangkatkan ke Palestina untuk memberikan bantuan medis untuk warga Palestina di tengah konflik. Nah, sampai saat ini rumah sakit ini posisi ada di mana, Mas? Ya, ini memang susah ya ketika di-track tentang kondisi yang benar-benar terjadi, karena memang
sejak peristiwa penyerangan di Rafah ini praktis memang semua bantuan ditutup, termasuk usaha untuk mendirikan rumah sakit. Jadi memang satu-satunya yang bisa dinantikan atau mungkin bisa ditunggu kabar baik perkembangan dari rumah sakit yang sudah sempat dikirimkan adalah menanti kapan mulai ditandatangani gencatan senjata antara Israel dengan Hamas, yang memang ide itu saat itu kan juga dilontarkan oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri. Sebetulnya Mesir sebagai negara tetangga juga diminta untuk menjadi mediator yang mampu memediasi tentang terjadinya gencatan senjata tersebut. Akan tetapi ya memang kita tunggu ya, sampai saat ini memang belum ada belum ada kabar-kabar yang mengarah kepada akan ditandatangannya gencatan senjata tersebut. Jika memang itu sudah akan ditandatangan, saya rasa bukan saja bantuan yang di Rafah yang akan mudah untuk masuk, akan tetapi berbagai macam bantuan melalui berbagai macam jalur, saya rasa itu nanti akan mudah dan tentu berdatangan, dan warga Indonesia yang mungkin sudah banyak membantu juga bisa menyaksikan bahwasanya bantuannya telah sampai dengan tepat dan dirasakan manfaatnya oleh warga Palestina itu sendiri. Artinya kapal rumah sakit ini masih wait and see dan berada di perbatasan antara Rafah dan Mesir, begitu, Mas Hidan? Betul, masih wait and see, menunggu kabar membaik. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita, Mas Hidan, tapi jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mas Hidan yang ada di Mesir yang terus memantau kondisi warga Palestina dan juga terus membantu berkoordinasi dengan pimpinan pusat Muhammadiyah, MDMC dan Lazismu yang ada di tanah air, dan juga mudah-mudahan segera diberikan kemudahan untuk bisa masuk akses ke Rafah, begitu ya Mas Hidan ya. Baik Mas Hidan, kita sekarang konsentrasinya di Rafah. Lantas bagaimana kondisi di Gaza sendiri? Apakah masih ada warga Palestina yang ada di Gaza atau semuanya sudah berpindah ke Rafah? Ya, sebetulnya dari warga Palestina sendiri yang ada di Gaza itu sebagian besar memang mereka sudah memilih untuk mengungsi di kamp pengungsian yang ada di Rafah, karena saat itu memang masih dianggap sebagai wilayah aman, jauh dari pusat terjadinya peperangan yang ada di Gaza. Akan tetapi ya akhirnya di Rafah juga meletus ekspansi yang membombardir banyak pengungsian yang ada di sana. Sebetulnya jika dilihat di Gaza sendiri, memang masih ada beberapa warga Palestina, dan ini juga menarik, Mbak Arina, karena yang bisa kita saksikan, warga Palestina itu sebagian besar sudah memilih untuk meninggal di Palestina sebagai syahid daripada mereka harus mengungsi keluar negaranya sehingga Palestina itu kosong dan dikuasai oleh Israel. Jadi sebagian besar mindset yang dimiliki oleh warga Palestina adalah mereka ingin mempertahankan dirinya tetap berada di negaranya sendiri. Karena jika memang itu kosong dan juga semua orang dibiarkan mengungsi ke Mesir misalnya, itu nanti juga ya akan mudah sekali diakui Palestina sudah tidak ada, dan Israel di situ memenangkan konflik selama ini dan bisa mendeklarasikan sudah tidak ada Palestina dan ada yang ada hanya Israel. Ini juga yang menjadi sikap pemerintah Mesir ya, yang mungkin sebagian orang Indonesia itu bertanya-tanya atau mungkin menyayangkan. Mesir negara tetangga mayoritas Islam, dulu sangat keras sekali terhadap Israel. Akan tetapi kenapa sekarang terkesan bahkan memang sudah menjadi sikap ya, tidak mau menerima besar-besaran pengungsi dari Palestina. Nah ini menarik karena memang sikap Mesir sebagai pemerintah yang ya dipimpin oleh presidennya memang terikat sebuah perjanjian saat itu setelah perang Arab Israel yang ketiga, Camp David tahun 78, yang mana Mesir menjadi negara Arab pertama yang saat itu mengakui wilayah teritorial Israel, yang sehingga sejak saat itu ada perjanjian damai antara Mesir dengan Israel, tidak boleh ada peperangan sama sekali. Dan itu ya yang menyebabkan Mesir saat itu kemudian dikeluarkan dari Liga Arab selama bertahun-tahun dan dikecam oleh berbagai macam pemimpin-pemimpin Liga Arab saat itu. Akan tetapi memang itu menjadi cikal bakal kenapa pemerintah Mesir relatif tidak bisa berbuat banyak. Jadi relatif pasif dan hanya menjadi mediator penengah saja, tidak seperti mungkin negara-negara yang lain. Karena juga memang jika dibiarkan orang Palestina itu masuk ke Mesir semua, tentu Gaza akan kosong, Rafah akan kosong, dan di situ terjadilah apa yang diharapkan dan diinginkan oleh Israel berupa menguasai
negara Israel, termasuk di dalamnya pengusiran orang-orang Palestina, atau ya terulang lagi ya tragedi Nakba. Namun satu lagi yang menarik, Mbak Arina, Iya. warga Mesir, mereka sifatnya atau sikapnya secara umum ini sangat luar biasa, menunjukkan loyalitasnya terhadap saudara-saudara di Palestina. Ini kita berbicara sebagai warga sipil di luar pemerintahan dan juga yang lainnya. Mereka dalam gerakan boikot ini bahkan jauh sebelum terjadinya ekspansi peperangan yang hingga merambah ke Rafah itu, mereka sangat luar biasa sekali menyerukan boikot dan juga menyerukan anti Palestina. Sampai-sampai memang kita menyaksikan, Mbak Arina, beberapa KFC, McD, dan juga produk-produk yang memang jelas-jelas itu di boykot itu, mereka betul-betul jauhi, tidak dimakan, dan benar-benar sepi. Sampai ada itu kondisi beberapa kawan-kawan ngefoto dalam sebuah mall itu ya kopi Starbucks begitu ya. Kayaknya kan memang agak menengah ke atas. Itu harga aslinya sekitar, ya kalau di sini mungkin sekitar 90 pon, itu sampai turun harga jadi 8 atau 10 pon karena memang saking kerasnya boikot dari warga Mesir itu sendiri. Kemudian kunut-kunut nazilah, bahkan sebelum tragedi Rafah itu, di masjid-masjid itu terus digalakkan sholat 5 waktu mereka kunut nazilah. Meskipun kunut nazilah dan juga boikot ini tidak menjadi sikap pemerintah Mesir atau sikap lembaga-lembaga Mesir, tapi memang ya kita menyaksikan solidaritas warga Mesir itu sendiri sangat luar biasa terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Mas Zidan, artinya adalah Rafah ini adalah benteng terakhir yang dimiliki warga Palestina setelah Gaza sudah tidak bisa untuk mempertahankan keselamatan mereka. Mereka berarti terakhir di Rafah. Ada berapa juta jiwa yang ada saat ini bertahan di Rafah, warga Palestina? Ya, saat ini menurut laporan dari PBB dan juga UNESCO ya, itu memang ketika meneliti tentang kekurangan pangan dan juga banyak korban-korban jiwa yang meninggal sejak ditutupnya semua bantuan, ada sekitar 2,4 juta orang yang saat itu memang dari Gaza mengungsi ke daerah Rafah. Dan 2,4 juta ini data yang saya baca sekitar 1 pekan yang lalu ya, barangkali. Ya, semakin bertambahnya korban jiwa atau para syahid-syahid yang meninggal, semakin tipis dan memang tidak ada yang bisa dilakukan ya, selain kita berdoa, membantu sebisa mungkin sembari menunggu terjadinya gencatan senjata sehingga bisa masuk dan berdatangan bantuan dari berbagai macam daerah. Ya. Terakhir Mas, upaya apa yang bisa dilakukan untuk terakhir kalinya membantu warga Palestina agar gencatan senjata ini dihentikan dan warga Palestina diberikan kebebasan beraktivitas dan juga akses bantuan itu bisa segera masuk? Ya, sebagai umat beragama atau yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, kita sebagai orang Islam tentu tidak boleh selalu lupa atau lepas mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimanapun juga doa juga merupakan senjatanya orang Muslim ya, dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat. Kemudian yang kedua juga tetap membantu sebisa mungkin, karena memang untuk saat ini harus diakui saat ini cukup susah menjamin bantuan bisa sampai dengan Rafah atau sampai kepada Palestina dengan selamat. Akan tetapi hal yang mungkin sebetulnya simpel namun bisa menunjukkan bagaimana kita ingin concern terhadap isu Palestina dan Israel ini adalah dengan mensiarkan sebanyak mungkin atau sesering mungkin tentang apa yang sedang terjadi di Rafah dan juga Israel. Karena memang harus diakui sebagian dari saudara-saudara kita ya, warga Indonesia ataupun masyarakat kita di sosmed sudah menampakkan ya sebagian mungkin bosan dengan isu-isu tersebut, dengan merasa seperti tidak ada isu-isu lain, padahal memang itu yang perlu kita terus ingatkan kepada ya seluruh pemirsa kita yang kita miliki, bahwasanya isu itu terus berlanjut dan ada saudara-saudara kita yang selalu memerlukan bantuan. Sehingga simpati itu bukan suatu sikap atau suatu perasaan yang muncul secara temporer saja, akan tetapi terus-menerus ada pada diri kita. Yang mana dari simpati tersebut kita mensiarkan berbagai macam sikap-sikap, suara-suara penentangan terhadap penjajahan terhadap Palestina itu, mempercepat ya barangkali nanti upaya untuk bisa gencatan senjata dan upaya untuk bisa selesai konflik yang sangat memilukan ini ya selama beberapa tahun belakangan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Hildan atas
perkembangan dan juga pemantauan yang ada di sekitar Rafah yang saat ini Mas Hidan berada di negara yang sangat dekat dengan perbatasan yang benteng terakhir dari warga Palestina ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Mas Hidan. Itu tadi perbincangan saya dengan Mas Hildan, Ketua PCIM Mesir. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Hildan selaku kader persyarikatan yang ada di Mesir yang terus memantau warga Palestina yang ada di Rafah, dan kondisi Rafah sungguh sangat memprihatinkan di tengah serangan yang terus dilakukan oleh Israel. Dan kita berdoa agar warga Palestina segera diberikan kemudahan dalam akses bantuan kemanusiaan untuk bisa masuk ke Rafah. Akhir kata saya Arina Nurrohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.